Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam juga teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rabbani. Saya bisa dipanggil Rafli dan saya berasal dari daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Dan saat ini saya sedang menjadi mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis di Binus University. Kemudian saya akan mereview kembali dan menceritakan kembali materi yang sudah saya pelajari minggu ini tentang konsep risk management, isu manajemen, dan krisis manajemen. Dalam dunia bisnis kita pasti ketemu sama yang namanya risiko, isu, dan krisis. Tiga hal ini sebenarnya ada di satu garis yang sama, cuma levelnya berbeda. Nah, risk management adalah upaya perusahaan untuk mengantisipasi potensi masalah sebelum benar-benar terjadi. Di sini kita belajar buat mengidentifikasi risiko, menganalisis seberapa besar dampaknya, lalu kita bikin strategi biar risiko itu bisa diminimalisasi. Misalnya, risiko keuangan, operasional, sampai risiko reputasi. Intinya, risk management bikin perusahaan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Nah, kalau isu manajemen itu langkah ketika masalah sudah mulai muncul. Jadi bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi udah ada tanda-tanda nyata. Tujuannya adalah mengendalikan isu biar nggak berkembang jadi masalah besar. Misalnya ada keluhan konsumen yang mulai ramai-ramai di media sosial tuh. Kalau nggak ditangani cepat, bisa-bisa meluas dan jadi krisis reputasi. Maka di tahap ini perusahaan harus responsif, transparan, dan juga komunikatif. Sedangkan krisis manajemen itu level paling serius, di mana masalah udah eskalasi jadi krisis besar yang berpotensi ganggu operasional dan merusak reputasi. Di tahap ini perusahaan perlu gerak cepat dengan rencana yang sangat jelas, komunikasi yang efektif, dan juga solusi konkret supaya krisis bisa dikendalikan. Tanpa manajemen krisis yang baik, kepercayaan publik bisa hilang begitu saja dan keberlangsungan bisnis bisa terancam. Jadi hubungan ketiganya bisa dibilang berurutan. Nah, apa sih contoh krisis besar? Ya, karena saya belum bekerja, saya akan mengambil salah satu perusahaan paman saya. Nah, salah satu contoh nyata krisis besar yang pernah dialami PT Kereta Api Indonesia adalah kasus kecelakaan kereta api yang menelan korban jiwa, seperti tabrakan antara kereta Senja Utama dan kereta Gaya Baru Malam di Malang di tahun 2010 lalu. Kejadian ini jadi sorotan nasional karena bukan hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merusak reputasi PT KAI di mata publik. Nah, dalam menghadapi krisis ini, PT KAI melakukan beberapa langkah penanganan. Mereka segera membentuk tim tanggap darurat, mengevakuasi korban, dan juga memberi santunan kepada keluarga korban, serta melakukan investigasi bersama pihak terkait. Nah, setelah itu manajemen PT KAI juga memperkuat sistem keselamatan dengan memodernisasi peralatan, sinyal, peningkatan pelatihan SDM masinis hingga peremajaan armada. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa manajemen risiko, isu, dan krisis saling berkaitan erat. Kalau sejak awal PT KAI punya sistem risk management yang lebih kuat, seperti perawatan rutin yang ketat atau pengawasan SDM masinis yang lebih disiplin, mungkin potensi kecelakaan bisa diminimalisasi. Dan juga kita harus siap menghadapi risiko, responsif terhadap isu, dan cepat menangani krisis kapanpun PT KAI akan hadapi di masa yang akan datang. Oke, sekian informasi yang saya pelajari mengenai isu risk management, krisis manajemen, dan isu krisis manajemen dan isu manajemen di PT KAI. Terima kasih. Salam sejahtera.